Salam sejahtera. Ada segudang aktivitas yang kita lakukan dari jam ke jam, bahkan hari ke hari. Pada titik tertentu, kita akan mengalami sebuah keletihan serta kejenuhan. Tak jarang ada rasa tertekan, kesal, kehilangan fokus, marah, depresi, putus asa, dan bahkan jatuh sakit. Apa yang kita lakukan? Apakah semua tetap diteruskan sambil mengeluh? Di tengah beratnya tuntutan pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan, kita butuh healing. Waktu khusus untuk berhenti sejenak dari segala rutinitas, beristirahat yang cukup, serta memulihkan diri. Sadari bahwa kita membutuhkan pemulihan setiap hari, baik secara fisik maupun secara psikis. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 1-8, Yesus menunjukkan hal tersebut. Pelayanannya sungguh melelahkan karena harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di setiap tempat, tak hentinya dia mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Tenaganya yang terkuras tentu tidaklah sedikit. Setibanya di Sikhar, daerah orang Samaria, Yesus merasa letih dan haus. Dia lalu duduk di pinggir sumur dan meminta minum dari seorang perempuan yang datang ke sana. Beberapa hal dapat kita pelajari dari tindakan Yesus. Pertama, Yesus menyadari dan mengakui tubuhnya letih. Karena itu dia duduk beristirahat sementara para murid pergi membeli makan. Kita pun butuh untuk beristirahat sejenak dari keletihan tubuh, keletihan perasaan, keletihan pikiran. Kita perlu sediakan waktu untuk menenangkan dan memulihkan diri. Kita harus jujur pada diri sendiri, kita tidak selamanya kuat. Kedua, Yesus yang letih dan haus itu duduk di pinggir sumur. Meskipun kita sudah menyadari dan mengakui keletihan hidup, jangan sampai salah tempat untuk mengalami pemulihan. Jangan duduk di sekitar minuman keras, narkoba, permainan online tanpa batas, perselingkuhan, media sosial tanpa kenal waktu, atau hal-hal lain yang dapat berdampak negatif. Semua itu hanya menjerumuskan kita dalam masalah baru yang justru menjauhkan kita dari kata pulih. Tempatkanlah diri pada lingkungan atau suasana yang positif, sehingga proses pemulihan diri menjadi semakin berkualitas dan membuat kita selanjutnya semakin produktif. Lebih dari itu, duduklah di pinggir sang air hidup, karena dialah yang sanggup memberikan kelegaan yang sejati. Ketiga, Yesus yang tidak memiliki timba untuk mengambil air dari sumur, meminta pertolongan dari seorang perempuan biasa. Dalam kondisi tertentu, selama proses memulihkan diri, terkadang kita tidak bisa berjuang sendirian dan membutuhkan perhatian serta dukungan dari orang lain. Yesus mengajarkan kita untuk berani terbuka meminta bantuan sesama. Dengan demikian, pada saat yang sama, kita pun sedang mengakui apa yang menjadi kelebihan orang lain di sekitar. Pertolongan akan datang melalui siapa saja dan dalam berbagai bentuk yang tepat, terutama jika kita memintanya dari Tuhan, Sang Penolong yang sejati. Mari seimbangkan segala aktivitas kita dengan waktu untuk istirahat dan memulihkan diri. Jagalah supaya istirahat itu juga tidak lebih banyak dibandingkan belajar, bekerja, dan melayani. Porsinya harus tepat. Sebagai orang percaya, kita butuh healing seperti Yesus, sekaligus healing di dalam Yesus. Di tengah segala keletihan dan kejenuhan, duduklah di dekat sang air hidup itu dan katakanlah kepadanya, berilah aku minum. Tuhan memberkati.